Solusi berdoa untuk semua penuh. Anak-anak, selamat hari Minggu, selamat pagi. Semoga kamu semuanya sehat, kuat, semangat dalam segala berkat Tuhan. Kita masuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Tuhan mengajak kita sekalian bagaimana kita sebagai murid-muridnya selalu setia mengikuti ajaran dan teladan hidupnya. Apa anak-anak? Dalam kehidupan ini biasanya orang itu mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan karena mencari keuntungan dirinya sendiri, maka orang bisa merugikan orang lain. Bukan hanya merugikan, bahkan mengorbankan orang lain bagi dirinya sendiri. Nah, anak-anak, Tuhan itu mengusir para pedagang di bait suci, bait Allah. Mengapa mengusir? Bukan karena tidak mencintai mereka, tetapi Tuhan ingin tetap setia pada ajaran di bait Allah. Orang bukan mencari keuntungan sendiri, tetapi bagaimana rela sedia mengorbankan dirinya untuk orang lain. Kalau orang berjualan kan pasti mencari keuntungan ya. Sementara Tuhan mengajarkan semangat pengorbanan melalui segala sabda ajarannya dan disempurnakan dengan pengorbanan dirinya sendiri. Maka itu sebagai satu simbol bagaimana Tuhan tetap setia memberikan teladan ajarannya dalam kerelaan, kesediaan, berkorban untuk orang lain, dan bukan mengorbankan orang lain untuk diri kita sendiri. Maka anak, selamat mengikuti pelajaran Bina Iman Anak. Semoga kamu juga ada kesediaan, kerelaan untuk membantu orang lain, menolong, dan itulah jalan pengorbanan, kemurahan hati yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Selamat mengikuti pelajaran, selalu Tuhan berkati kamu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi kita di Bina Iman Online. Nah adik-adik, sebelum kita mulai Bina Iman Online, mari kita buka dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat dan berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti Bina Iman Online. Ya Tuhan, lindungi dan berkati kami selama kami mengikuti Bina Iman Online ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya adik-adik, kita semua akan mengikuti Bina Iman Online. Semangat ya! Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik, tadi kita sudah memulai Bina Online dengan berdoa dan bernyanyi. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, pada pagi hari ini firman Tuhan diambil dari
Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahnya menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik adik-adik sekalian, sekian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita lanjut dengan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Shalom anak-anak, sekali ini Ibu mau cerita kisah tentang Tuhan Yesus yang menyucikan bait Allah. Zaman itu, bait Allah adanya di Yerusalem, tempat di mana umat Israel berdoa dan beribadah. Suatu hari, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, maka berangkatlah Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ke Yerusalem. Waktu sampai di bait Allah, Tuhan Yesus jadi terkejut sekali karena di bait Allah yang seharusnya tempat berdoa dan beribadah ternyata ramai sekali dengan pedagang-pedagang yang berjualan di bait Allah. Ada yang jual lembu, kambing, domba, dan burung merpati. Juga penukar-penukar uang duduk di situ. Suasananya jadi ramai dan ribut sekali. Ada suara orang yang berteriak-teriak menawarkan dagangannya. Juga suara binatang-binatang yang ada di sana. Tuhan Yesus sangat marah. Dia tidak tahan melihat semuanya itu. Langsung membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait Allah dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang-uang penukar-penukar juga dihamburkan ke tanah.
Meja-mejanya juga dijungkir balikkan sambil berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku jadi tempat berjualan." Imam-imam dan ahli Taurat sempat marah melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Bait Allah. Tetapi Tuhan Yesus menegur mereka dan berkata, "Bukankah ada tertulis, Bait Allah akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Nah, anak-anak, ternyata tubuh kita ini juga disebut Bait Allah loh. Rasul Paulus di kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sempat mengingatkan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah Bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Karena itu, kita juga harus hati-hati. Jangan sampai tubuh kita yang menjadi Bait Allah ini jadi tempat sarangnya penyamun. Karena kita izinkan semua yang Tuhan tidak suka masuk ke dalam hidup kita. Misalnya, kita menonton atau main game yang isinya kita tahu Tuhan tidak suka. Bisa juga kita isi hidup kita ini dengan rasa dendam, tidak bisa mengampuni, dan terus berpikir mau balas dendam. Tidak pernah bersyukur, selalu merasa kurang, dan selalu merasa iri kepada yang lain. Atau mungkin kita juga malas, tidak suka doa, tidak suka baca firman, bahkan untuk belajar juga malas. Hati-hati loh. Cepat-cepat disingkirkan ya apa yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Jangan sampai Tuhan Yesus marah loh. Nah, anak-anak, supaya hidup kita menyukakan hati Tuhan, maka pakailah tubuh kita yang disebut rumah doa ini. Sungguh-sungguh kita pakai untuk berdoa. Selain berdoa untuk diri kita sendiri, kita juga dapat berdoa untuk keluarga, untuk teman, bahkan bangsa dan negara kita ya. Nah, jangan lupa kalian bisa baca lagi kisah ini, ada di kitab Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Puji Tuhan anak-anak, sampai bertemu di kisah lainnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik semua. Nah, sekarang kakak akan memberikan penugasan untuk minggu ini. Nah, adik-adik sekalian, penugasan untuk minggu ini kita akan membuat pohon kebaikan dari tangan. Nah, pertama-tama adik-adik sekalian menyiapkan bahan dan alatnya. Nah, adik-adik mempersiapkan, yang pertama itu ada double tip, yang kedua gunting, yang ketiga spidol, dan yang keempat itu kertas HPS berwarna, yang kelima kertas lipat warna-warni, dan yang terakhir adik-adik mempersiapkan kertas jeruk. Nah, adik-adik kita akan mempraktekkan cara membuat pohon kebaikan. Mari disaksikan bersama-sama. Nah, pertama-tama adik-adik melukis tangannya masing-masing di kertas HPS berwarna yang sudah disiapkan. Mari adik-adik kita lihat bersama ya. Nah, adik-adik letakkan
tangannya di kertas HPS yang sudah disiapkan, kemudian dilukis menggunakan spidol. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, setelah adik-adik melukis tangannya di kertas HPS, kemudian kita menggunting lukisan tangan yang ada di kertas HPS. Kita gunting ya adik-adik. Nah, adik-adik hasilnya seperti ini. Nah, setelah adik-adik menggunting lukisan tangannya, sekarang adik-adik tempel di kertas jeruk yang sudah disediakan. Kita tempel bersama ya adik-adik. Nah, kita gunakan dengan double tip. Hasilnya jadi seperti ini ya adik-adik. Nah, setelah itu sekarang kita menyiapkan kertas lipat warna-warni yang sudah kita sediakan. Kita ambil satu lembar. Nah, kertas lipat ini kita bagi menjadi 4 bagian. Kita lipat. Setelah itu kita bagi 2 lagi. Dan kita gunting ya adik-adik. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Nah, setelah adik-adik menggunting kertas lipatnya, adik-adik boleh melipat menjadi bulatan. Kita buat seperti ini ya. Kita buat beberapa. Nah, adik-adik hasilnya menjadi seperti ini ya. Nah, setelah selesai kita bulatin, sekarang kita tempel di lukisan tangan yang sudah kita buat. Kita tempel menggunakan double tip ya adik-adik. Adik-adik hasilnya menjadi seperti ini ya. Nah, setelah itu kita lanjut dengan menuliskan kebaikan-kebaikan yang sudah pernah adik lakukan, baik di keluarga maupun dengan teman-temannya. Misalnya itu adik-adik bisa menuliskan sudah pernah berbagi dengan temannya. Bisa ditulis seperti ini ya adik-adik. Nah, setelah adik-adik menulis, kemudian bisa ditempelkan kepada bulatan-bulatan yang sudah dibuat di lukisan tangan tadi. Kita tempel ya. Bisa kita tulis juga, misalnya kita sudah berpuasa atau berpantang selama masa prapaskah. Nah, kita tempel juga di bulatan tangan yang sudah kita buat. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya adik-adik. Jadi inilah penugasan untuk minggu ini, kita membuat pohon kebaikan dari lukisan tangan. Selamat mencoba adik-adik. Di rumah boleh dibantu dengan papa atau mamanya. Untuk pengumpulan tugasnya bisa dikumpul di nomor WA yang ada di bawah ini. Oke, baik adik-adik, sekian penugasan untuk kita minggu ini. Terima kasih. Dadah.
Adik-adik, terima kasih sudah mengikuti Bina Iman Online hari ini. Nah, adik-adik, mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami semua dapat mengikuti Bina Iman Online ini dengan baik. Bapa, kiranya ini semua bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, terima kasih sudah mengikuti Bina Iman Online. Nah, jangan lupa ya adik-adik untuk dapat mengerjakan tugasnya. Tugas bisa dibantu oleh papa mama di rumah. Terima kasih. Dah. Jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa